Soal berikutnya adalah soal nomor 16. Diberikan data konsentrasi dan volume campuran asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya. Peserta didik dapat menentukan campuran yang masukkan larutan penyangga atau buffer. Penyangga ada dua komponennya, yaitu penyangga basa dan penyangga asam. Jika komponen penyangga asam, berarti salah satunya adalah asam lemah, yang lainnya adalah garam. Nah, di soal ini nih, ini ada komponen dari volume 25 mili, ada molar konsentrasi ya, dari zat CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. Ini adalah termasuk zat basa kuat. Nah, kalsium hidroksida ini direaksikan sama asam lemah HCN. Nah, untuk menghasilkan larutan penyangga, maka ya, yang bersisa haruslah mol dari yang sifatnya lemah, yaitu mol HCN. Maka kita cek ya, untuk mol CaOH 2 kali, mol basa dengan rumus volume kali molar ya, 25 dikali 0,1 berarti 2,5 milimol untuk mol basa. Sedangkan untuk mol asam dengan rumus yang sama berarti 50 dikali 0,1 berarti 5 milimol. Nah, dari sini kita tentukan mana sih yang molnya bersisa. Nah, di sini ya ada kalsium hidroksida direaksikan dengan HCN. Maka H plus dari HCN akan bereaksi sama OH- dari CaOH 2 kali menghasilkan H2O. Sedangkan Cn- akan bereaksi sama ion Ca nanti. Ya, berarti jadi Ca, Cn-nya menggantikan posisi OH, berarti CaCN 2 kali. Nah, kita setarakan dulu, di mana di kanan panah jumlah Cn-nya 2 kali, di kiri panah Cn-nya sekali, berarti ini koefisiennya 2. H-nya di kiri, totalnya 2 tambah 2, 4, di kanan baru 2, berarti ini koefisien H2O-nya 2. Nah, ini udah setara. Maka, di awal, ya ada mula-mula reaksi sisa, mol basa awalnya 2,5, mol asam awalnya adalah 5 milimol. Maka kita cek mana yang pengalinya paling kecil dengan cara mol awalnya ini dibagi dengan koefisien. Kalsium hidroksida berarti di sini koefisiennya 1. Berarti HCN-nya mol awalnya 5 dibagi koefisiennya 2 berarti 2,5. Untuk kalsium hidroksida mol awalnya 2,5 dibagi koefisiennya 1 berarti 2,5. Nah, dua-duanya sama hasilnya. Maka dua-duanya sisanya 0. Maka karena dua-duanya sisanya 0, berarti yang nomor 1 ini yang kemungkinannya bersisa adalah garam. Berarti bab hidrolisis, bukan bab penyangga. Lalu untuk soal untuk bagian 2, nah ini ada NaOH sama HCl. Berbeda dengan nomor 1 tadi. Nah, nomor 1 tadi konsentrasi hidroksidanya OH-nya 2 kali. Nah, H plusnya sekali. Nah, kalau yang nomor 2 ini OH-nya 1, jumlahnya H-nya 1. Nah, di mana mol basanya ini berarti 25 kali 0,2, berarti hasilnya adalah 5 milimol. Sedangkan mol asamnya berarti 50 kali 0,1, berarti 5 milimol. Dengan konsep yang sama, berarti ada NaOH ditambah HCl, hasilnya adalah NaCl ditambah H2O. Ya, H plus ketemu OH- jadi H2O, Cl ketemu Na jadi NaCl. Ada mula-mula reaksi sisa. NaOH awalnya 5, HCl awalnya 5. Nah, berarti mol awalnya sama ya. Persamaan reaksi ini udah setara nih, berarti koefisiennya semuanya 1. Nah, maka ketika mol awal HCl dibagi dengan koefisien HCl, yaitu 1, 5 bagi 1, berarti 5. NaOH juga demikian, 5 bagi 1, 5, berarti dua-duanya pengalinya sama, berarti dua-duanya bersisa 0. Maka ini adalah bab hidrolisis untuk yang bagian kedua. Nah, sedangkan untuk bagian ketiga, kita cek juga mol basanya dari amonium hidroksida
berarti 25 mili kali 0,1 berarti 2,5 milimol. Nah, sedangkan HCl-nya mol asamnya 50 kali 0,1 berarti 5 milimol. Kita bisa tahu bahwa ya, amonium hidroksida termasuk basa lemah. HCl termasuk asam kuat. Nah, dari sini kita lihat bahwa mol asamnya lebih gede daripada mol basa. Jadi yang kemungkinan bersisa adalah yang mol asam kuat. Sedangkan kalau penyangga yang bersisa adalah mol asam lemah atau mol basa lemah. Berarti nomor 3, ya, bagian 3 ini adalah bab asam basa. Karena yang kemungkinan bersisa adalah mol asam kuat, yaitu HCl. Lalu, yang bagian keempat, di sini berarti mol basanya, NaOH itu berarti basa kuat. 25 dikali 0,1 berarti 2,5 milimol. Sedangkan mol asamnya berarti 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Asamnya adalah asam lemah, asam asetat, CH3COH, asam cuka, asam lemah. Dari sini kita lihat bahwa mol asamnya lebih besar. Dengan konsep yang seperti ini, atau kita sudah tahu bahwa mol asamnya lebih besar, maka kemungkinan yang bersisa adalah ya mol asam lemahnya. Berarti yang ini adalah nomor 4, penyangga atau buffer. Nah, begitu juga berarti yang ada nomor 1, yang ada nomor 2, yang ada nomor 3 salah. Nah, yang ada nomor 2 salah kan tadi? Ya udah berarti jawabannya yang E gitu.